Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Yugoslavia, mulai dari terbentuknya hingga bubarnya negara tersebut. Tonton terus videonya sampai habis. Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, di sebelah tenggara Eropa, dari tahun 1918 sampai tahun 2003. Dalam perjalanannya, negara ini pernah berbentuk kerajaan dan republik. Negara Yugoslavia beribu kota di Beograd. Secara geografis negara ini berbatasan darat langsung dengan Italia, Austria, Hungaria, Albania, Rumania, Yunani, dan Bulgaria. Yugoslavia sendiri berarti tanah milik orang-orang Slavia, yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing, dan sebelumnya pernah dijajah oleh Kerajaan Ottoman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara Yugoslavia berdiri sebagai hasil deklarasi Korfu pada tanggal 20 Juli tahun 1917. Setelah kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 6 negara federasi dan 2 provinsi otonom, yaitu 1. Bosnia-Herzegovina 2. Kroasia 3. Makedonia 4. Slovenia 5. Serbia 6. Montenegro 7. Vojvodina dan Kosovo, sebagai dua provinsi otonom yang dibentuk pada masa Josip Broz Tito berkuasa. Terbentuknya negara Yugoslavia diusulkan oleh Josip Broz Tito, yang selanjutnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia pada tahun 1953. Tito kemudian menjalankan pemerintahan yang independen. Model pemerintahan Yugoslavia beserta jalan tengah di antara ekonomi terpimpin dan liberal yang dianut merupakan sebuah keberhasilan dan negara tersebut pun mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta politik yang relatif stabil sampai dengan tahun 1980-an di bawah kekuasaan Presiden seumur hidup Josip Broz Tito. Setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Berbagai macam konflik baik konflik etnis maupun konflik agama mulai terjadi di Yugoslavia. Hal ini karena hampir di setiap negara memiliki etnis mayoritas dan agama mayoritas. Seperti Katolik Roma yang dianut oleh Kroasia dan Slovenia. Kristen Ortodoks yang dianut oleh Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Sedangkan agama Islam dianut oleh Bosnia-Herzegovina. Untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Namun ternyata, kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Pada tahun 1987, Slobodan Milošević mengambil alih kepemimpinan di Serbia. Kebijakannya yang menggalakkan persatuan pun mendapat dukungan dari kalangan etnis Serbia. Akan tetapi, Milošević mendapat bantahan dari pemimpin-pemimpin partai di Slovenia dan Kroasia yang mendukung perluasan asas demokrasi seiring dengan melemahnya paham komunis di Eropa Timur. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni tahun 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri.
termasuk pembentukan angkatan bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri. Setelah itu Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret tahun 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam federasi. Referendum tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu pada tanggal 6 April tahun 1992 negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut. Konflik di Yugoslavia yang paling menyita perhatian dunia internasional adalah pertikaian antara Serbia dan Bosnia-Herzegovina. Keinginan negara Serbia untuk melindungi etnis minoritas Serbia di negara Bosnia telah membuat Serbia melakukan aneksasi terhadap Bosnia. Serbia yang ketika itu dipimpin oleh Slobodan Milošević memerintahkan Jenderal Ratko Mladić untuk melakukan serangan terhadap Bosnia. Konflik Serbia dengan Bosnia menjadi catatan hitam bagi Serbia karena serangan ini berujung tindakan genosida pada Muslim Bosnia. Tindakan Serbia ini mendapatkan kecaman dan keprihatinan dari dunia internasional, terutama terkait peristiwa Srebrenica. Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia-Herzegovina membuat dunia internasional turun tangan. Untuk mencegah semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan, PBB selain mengeluarkan resolusi juga mengerahkan pasukan perdamaian ke kawasan tersebut. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia memberanikan diri untuk mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia. Kedatangan Soeharto saat itu untuk menjadi penengah konflik. Kepergian Soeharto ke Bosnia selain membawa nama baik Indonesia, juga sebagai perwakilan gerakan non-blok atau GNB. Mengingat Yugoslavia dulunya merupakan pendiri dan anggota dari gerakan non-blok. Kunjungan Soeharto ketika itu mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, mengingat pada masa itu tidak ada satupun kepala negara yang berani mengunjungi Bosnia. Keengganan para kepala negara untuk mengunjungi daerah konflik tersebut karena selain tidak memiliki kepentingan, juga tidak mendapatkan jaminan keamanan dari PBB atas perjalanan mereka. Upaya penyelesaian krisis Bosnia menemukan titik terangnya dalam perundingan Dayton di Amerika Serikat. Perundingan di Dayton dilaksanakan pada tanggal 1 November 1995. Yang diikuti oleh pihak-pihak yang bertikai dan tentunya di bawah pengawasan Amerika Serikat dan NATO. Perwakilan yang hadir untuk mewakili Bosnia adalah Alisa Izetbegovic, Franko Tuđman mewakili Kroasia dan Slobodan Milošević mewakili Serbia. Dalam perundingan Dayton akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak di Paris pada tanggal 14 November 1995. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang negara Yugoslavia dan keruntuhannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.